bulan sih. Sebulan ya. Baru berjalan 1 bulan. Jadi kita telah bisa berkumpul bersilaturahmi diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Online. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW yang sudah menyempatkan hadir, dan juga Pak Asep Alipuni urus, ada Bapak Ika, juga ada teman-teman dari keluarga mahasiswa Lebak. Oh iya. Mohon ada perwakilan mahasiswa. Jadi Pak Kades, kita akan mahasiswa Hamid Puna. Program diskusi mingguan ini akan kami rencanakan tiap minggu gitu kan. Selaku PES khususnya di lingkungan Ikatan Wartawan Online, juga kita sedikitnya barangkali memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Oleh Pak Kades ya, alhamdulillah. Kali ini kita ingin mengetahui penyelenggaraan investasi di Kabupaten Lebak dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan di era digital ini, prosedur perizinan di kita ini sesuai dengan juga di Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan, sudah melalui online gitu kan. Nanti mohon dijelaskan seperti apa prosedurnya, juga selanjutnya berkaitan dengan investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak itu ada berapa sih gitu kan? Ya. Terus PAD yang didapatkan dari investasi itu berapa sih untuk Pemda Lebak gitu kan? Ya. Karena selama ini seperti kita ketahui bersama bahwa mengunggulkan potensi daerah gitu kan. Nah itu seperti itu Pak Kades. Kami mengetahui informasi dan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Perizinan atau DPMPTSP. Mungkin itu Pak Kades prakata dari kami, dan kepada yang terhormat Bapak Kades, Bapak Dr. Yosef Muhammad Nulis, dengan waktu kami persilakan. Iya Pak Kades, daerah Lundang. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, kami banggakan Ikatan pimpinan dan juga anggota ya, Ikatan Wartawan Online berisikan dengan Iwo. Alhamdulillah saya bisa diundang di sini ya. Jadi merupakan satu kebanggaan nih, Kang Lupan, Kang Asep, Kang Galuh dan rekan-rekan. Abi pertama mah yang kenal gitu ya, oleh teman-teman Iwo di sini untuk berdiskusi ya. Sesungguhnya tadinya saya mah mau mingkem aja Kang Asep, mau mendengar dari teman-teman kira-kira ada aspirasi apa atau ada inspirasi, ada masukan. Ya maklum lah, kami sangat banyak hal yang belum clear, mungkin belum on the track atau masih banyak kelemahan. Justru maunya mah dapat masukan Kang Asep gitu dari rekan-rekan. Saya yakin dari teman-teman Iwo, apalagi ada teman-teman mahasiswa, banyak ide-ide atau inspirasi atau aspirasi yang ya tadi pasti bagus buat kami ya. Kami diajarkan untuk bisa mendapat masukan. Tapi ternyata saya kurang nyeruas naon gitu nya Kang Galuh gitu, ya. Jadi abi mau yang kenalan heula sarasna mah Kang Lukman. Ya, kalau Kang Asep sudah, Kang Jatem, Kang Galuh, Kang Lukman, sarekan saja. Ya Kang Hendrik ya. Iya. Iya. Media mana Hendrik? Terus sareng Asep dari media Kabupaten Lebak. mana bila kan? Matikor. Matikor. Terus Ikan. Siapa siapa? Biasa ini. Tinggal ini aja ya tuh ya. Bidang UMKM Iwo ini. Udah UMKM ya. Iya iya. Sunarya. Gila terus ketebangnya. Kering pertama. Terus panggilan saudara. Tapi Ika Pak. Ika. Assalamualaikum. Di mana Ika? Waalaikumsalam. Ayo. Terus dong. Ini Kak Haji Nurjaman. Kak Haji, alhamdulillah. Ini Ki Pak. Oh iya, kenapa aja mah? Kenapa bisa? Ya Haji. Itu dia. Terus bisa kurang ngumpul. Ini sekretaris Iwo nih. Edo. Ya sengaja tuh aya karpetan supaya dipeserkan karpet ku saya.
boleh lah. Atau pakai apa karpet atau meja gitu ya. Aja karpet tuh. Kan jika ada malah kalau pakai meja sama komputer mah. Sebenarnya. Tapi mungkin itu malah sebenarnya. Penawan gitu. Untuk ngebantu. Yang jelas saya mah hanya ingin kenalan lah. Kalau bicara damelan malah gitu-gitu kayaknya. Tapi yang jelas kalau di saya memang di dinas PMPTSP ini ada dua ya. Ada PM-nya penanaman modal, ada PTSP-nya pelayanan terpadu satu pintu. Nah, untuk penanaman modal alhamdulillah dalam 2-3 tahun ini kita on the track kan ini. Jadi saya dikasih tanggung jawab oleh Bupati ceritanya. Setiap tahun itu harus bisa merealisasikan investasi minimal 1,14 triliun gitu. Lebih. Nah, alhamdulillah 2020 dari target 1,1 kita bisa sampai 3,2 triliun gitu. Tapi itu kan uangnya mah di mana gitu. Oh, nyata kalau sang saya bener. Media NKRI terkini. Ya, Kawasan NKRI terkini. Kelarasan aja bidang kesejahteraan anggota dan usaha. ya, kayak tiruannya serang Kang Aji. Pak, nama dia aslinya Jainuddin, Pak. Nah, udah kan Cek? Tahunya saya aja di Kayak Kang Asep pernah dilihat Oh, iya. karena sering mendengar sangat bunyi gitu. Rumput bayi, Maman. Maman Jekret. Satu realisasi investasi 2020 kita bisa 3,2 triliun. 2021 karena memang betul-betul lagi ininya Covid, kita cuma 1,5 triliun tapi masih di atas targetnya Ibu Bupati 1,14 tadi. Nah yang 2022 alhamdulillah baru triwulan 1 tetap targetnya karena target RPJMD 1,1 ya. Triwulan 1 saja Kang Asep rekan-rekan sekalian sudah 1,29. Artinya satu triwulan saja sudah bisa mencapai target untuk 1 tahun. Karena memang kondusivitas yang terjadi yang kita dapatkan di Lebak sehingga memang banyak yang masuk ke sini selain ada program strategis nasional seperti jalan tol gitu kan ya, terus komuter lain, Citra Majalaya dan harian itu memang jadi banyak ke sini gitu masuk. Nah itu juga yang kondusivitas balager wartawanna bager KSM-na bager, ormasna bager, kayak silaturahmi wae tiap dinten Kemis eta Kang Asep, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi yang hal-hal lain memang kita sering melakukan strategi promosi investasi banyak memang melalui media online, melalui pendekatan ke kawasan-kawasan industri Kang Asep. Jadi saya ditugasin Bupati untuk masuk ke kawasan industri di Cilegon, masuk ke kawasan industri di Kabupaten Tangerang yang besar. Dan ternyata mereka mau eksodus keluar kan, karena banyak hal ya di Tangerang itu harga lahannya sudah tidak rasional, karena saya kemudian UMK-nya atau nanti UMR-nya upah minimum regionalnya tinggi kan, hampir 2 kali lipat diurang. Di sana tuh 4,8 juta ya. Sementara di kita masih 2,7. 2,8 itu di Pandeglang. Jadi kita beda 100.000 sama Pandeglang. Jadi mending gaji di Pandeglang 2,8 daripada di kita 2,7 UMR-nya. Kemudian kan lahan kan di kita masih luas ya di Tangerang mah. Atau mau ekspansi mau mengembangkan lagi mahal kan harganya. Di kita mah masih ada yang 100.000 gitu kan dan sebagainya. Ya ini pada eksodus karena saya rekan-rekan awalnya ke Jawa, ke Batang. Kan Batang ada kawasan industri itu yang diresmikan Pak Jokowi. UMK-nya mau 1,8, 1,7, murah ya di Jawa ya. Akhirnya pada eksodus. Nah
saya tuh narikan yang jangan ke Batang lah, mending tetap di sekitar Jabodetabek, karena kan pasarnya juga kan luar biasa luas kan, dan biaya produksi, biaya distribusi oke, mendingan dari Banten daripada dari Jawa kan, mahal juga kan. Nah ini saya tuh ngambil dari situ, dari orang Korea, orang China, orang Singapura, sebagian orang Inggris yang sudah jenuh di Cilegon, sarang di Kabupaten Tangerang, kita tarik ke sini. Tapi kan kalau narik Pak, kita kena ada kawasan industri nanya yang asetnya. Nah kita itu di Perda 2 2014 tentang tata ruang masih konsentrasi di Citeras, etagnya mung 800 hektar. Nah di revisi RT/RW ini, di revisi RT/RW yang sekarang lagi proses di Kementerian ATR, itu kita menetapkan hampir 10.000 kawasan industri. Citeras di Tamihan, jadi 1.600. Kemudian karena ada jalan tol, katanya kan berdasarkan kajian, nilai strategis yang paling tinggi itu adalah kawasan industri. Di mana tuh Pak? Nah, kawasan industri di plot di tata ruang itu ada di 3 utama ya, Citeras tadi 1.600. Kemudian di gerbang tol kedua Cikulur, tapi bukan di Cikulur lah, yang banyaknya mah di Cimarganya. Yang kemarin agak sedikit heboh Pak Inten di Marga Tirta, pernah dengar ya? Nah, tapi sudah clear ya. Jadi di Gunung Anten Marga Tirta ada basisnya Kanjai namanya. Sama apa Jaro Iyas teh? Apa Intennya ya, apa yang Gunung Anten. Gunung Anten, Marga Tirta hiji di Nah, di situ kawasan industri ini kan hampir 2.400 hektar. Nah, yang ketiga yang heboh ya, yang di Cileres 3.190 hektar. Itu disebutnya kawasan industri hijau. Yang kemarin sering disilaturahmikan oleh Kang Eli BBP itu beririsan di situ. Jadi ada satu kandang ayam dari anak angkatnya Cakun gitu kan, ngajukan di 3.150 hektar itu ada di dalamnya Kang Lukman. Nah ya nggak bisa saya keluarin izinnya gitu. Jadi revisi RT/RW ini belum diperdakan karena saya belum. Jadi revisi RT/RW belum diperdakan, tapi kan legal prosesnya di DPRD dengan Bupati itu sudah clear, sudah ketok palu. Kemudian dievaluasi di provinsi sudah clear. Di Dirjen ATR, kemudian saya juga yang hadir di sana juga sudah clear. Cuman di sana itu ada satu permentan yang ngatur, pernah dengar pangitan LP2B-nya, LP2B sawah yang nggak boleh dialihfungsikan, jadi nggak boleh. Nah itu diatur ulang oleh di seluruh kabupaten kota. Jadi diatur ulang supaya betul-betul tidak dialihfungsikan dan sebagainya. Nah gara-gara itu semua pembahasan RT/RW lintas sektor di Kementerian ATR itu berhenti karena harus diklaimkan dulu pemetaannya oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, sehingga kita juga belum bisa memperdakan karena terakhir kan dari sana. Tapi secara legal proses revisi RT/RW ini sudah clear dengan DPRD dan dengan Gubernur dan Kementerian ATR. Makanya kami melakukan deskripsi contoh kasus yang tadi kandang ayam itu kan nebat di 3.190 hektar. Kalau kita izinkan, nanti skenario pengembangan kawasan industrinya, Kang Lukman, itu akan amburadul. Satu saja diizinkan, nanti yang lain, kok yang itu bisa, kok kami enggak, hancur. Skenario. Padahal itu sudah ditetapkan juga oleh pusat. Makanya Menteri Investasi itu hampir 10 miliar ngadamel studi kelayakan di situ di 3.150 hektar. Nah, 3.150 hektar ini dibuat studi kelayakan oleh Kementerian Investasi. Pak Menterinya sudah datang 2 kali, Pak LDP sudah datang 2 kali, Menteri Perindustrian juga sudah datang. Memang yang 3.150 hektar itu menjadi andalan kita nanti gitu.